Gua mau cerita tentang satu fase dalam hidup yang mungkin pernah lo rasain juga. Sebuah situasi yang membingungkan, bikin lo mikir berulang kali, dan kadang ngebuat lo bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya gue ini siapa di hidup dia? Karina Ada satu cewek. Dia muncul di hidup lo dengan cara yang gak lo rencanain. Awalnya biasa aja, ngobrol ringan bercanda tipis, ngetik balasan sambil senyum-senyum sendiri. Dan tanpa lo sadari, dia muter terus di kepala lo. Bukan karena lo pengen banget punya hubungan, tapi karena cara dia hadir itu beda. Ada rasa nyaman yang gak bisa lo jelasin ke siapapun. Ada perhatian yang gak lo minta, tapi dia kasih. Ada energi yang bikin lo ngerasa, oke, ini cewek bukan orang biasa. Tapi justru di titik itulah semua mulai rumit. Soalnya, ketika semuanya mulai terasa natural, mengalir, dan makin intens, dia ngomong satu kalimat yang membuat semuanya berhenti seketika. Aku belum siap sama hubungan. Lo denger itu dengan kepala yang mencoba tetap tenang, tapi hati lo langsung ngedrop. Dan yang bikin makin aneh, dia bilangnya sambil tetap nempel, tetap hadir, tetap ngikutin hidup lo. Seolah-olah dia nggak mau lo pergi, tapi juga nggak mau lo deket-deket banget. Ini paradoks yang bahkan bikin cowok paling santai pun mikir keras. Dan yang bikin aneh adalah caranya. Karena kalau dia bener-bener nggak mau, harusnya dia pergi. Harusnya dia membuat jarak. Harusnya dia cuek. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia tetap muncul di chat lo. Dia tetap nanya kabar lo. Dia tetap pengen tahu lo lagi di mana, sama siapa, lagi ngapain. Kadang dia cerita hari-harinya secara detail, seolah hidupnya itu buku harian yang cuma lo boleh baca. Dan lo mikir, kalau dia nggak mau hubungan, kenapa dia ngasih akses sebesar ini ke gue? Dan itu bukan cuma tentang chat. Cara dia lihat lo juga beda. Ada tatapan yang lama, yang tenang, yang ngebuat lo ngerasa dia sedang baca isi kepala lo. Ada gestur kecil yang halus, tapi dalam. Dia nyentuh lengan lo, dia rapihin kerah baju lo. Dia ketawa lebih lepas kalau lo yang ngomong. Dan anehnya lagi, dia sering bilang dia nyaman sama lo. Dia bilang lo beda dari kawak-kawak yang lain. Dia bilang lo bikin dia ngerasa aman. Jadi, lo ada di posisi yang serba salah. Kalau lo maju, dia ngelak. Kalau lo mundur, dia narik. Kalau lo diam, dia nyariin. Kalau lo intens, dia panik. Lo berada di tengah-tengah antara dia suka lo dan dia takut jatuh makin dalam. Sampai akhirnya lo mulai sadar. Cewek itu bukan nggak mau lo. Dia cuma takut. Takut sama apa yang pernah dia alami. Takut kehilangan diri sendiri kalau dia jatuh terlalu dalam. Takut dikecewakan lagi. Takut memberi hati tapi nggak tahu apa yang bakal dia terima kembali. Jadi dia pilih zona aman, dekat, tapi nggak terlalu dekat. Nyaman, tapi nggak mau komit. Sayang, tapi nggak mau bilang. Butuh, tapi nggak mau ngaku. Dan lo ada di tengah pusaran itu. Berusaha tetap waras sambil mencari jawaban. Dan jujur, sebagai cowok, kondisi begini tuh bikin bingung. Lo ngerasa udah memberikan versi terbaik diri lo, tapi dia tetap bertahan di kalimat yang sama. Aku belum siap. Di satu sisi lo pengen bilang, kalau memang suka, kenapa nggak jalanin aja dulu? Tapi di sisi lain, lo juga nggak mau maksa. Lo tahu dia punya ketakutannya sendiri. Lo tahu dia lagi nyembuhin sesuatu yang mungkin lo nggak ngerti sepenuhnya. Namun, satu hal yang makin lama makin jelas. Dia nggak menjauh dari lo. Dia nggak memutuskan hubungan. Dia nggak ngilang. Faktanya, dia terus ada. Bahkan lebih sering dari sebelumnya. Dan entah kenapa, itu bikin lo sadar satu hal. Dia sebenarnya pengen lo tetap di hidupnya. Cuman dia belum siap mengakui apa itu. Jadi lo mulai nanya ke diri sendiri. Apa gue harus terus di sini? Apa gue harus nunggu? Apa gue harus mundur? Atau apa gue harus pura-pura nggak peduli padahal hati gue terlibat jauh? Dan beginilah awal ceritanya. Awal dimana lo belajar satu hal penting. Bahwa cewek yang bilang, aku belum siap bukan berarti dia nggak punya rasa. Kadang, dia justru punya rasa yang lebih besar dari yang dia berani akui. Dia cuma belum berani melangkah, karena masa lalunya memegang dia terlalu kuat. Tugas lo bukan buat maksa dia masuk ke hubungan. Tugas lo bukan buat mengejar sampai dia terdesak. Tugas lo juga bukan buat ngemis perasaan. Tugas lo cuma satu, memahami ritme dia, tanpa kehilangan arah lo sendiri. Karena perjalanan ini bukan tentang bikin dia siap, tapi tentang gimana lo tetap jadi diri lo, tanpa terseret dalam ketakutannya. Dan di titik ini, cerita lo baru mulai, gue mau lanjutin cerita ini. Karena setelah lo dengar kalimat aku belum siap, perjalanan lo nggak berhenti. Justru sesudah itu, semuanya jadi makin rumit, makin membingungkan, dan makin bikin lo mempertanyakan banyak hal tentang diri lo dan hubungan yang nggak pernah bener-bener lo miliki ini. Lo mulai melihat pola yang aneh. Pola yang bahkan sulit lo jelasin ke temen lo kalau mereka nanya,
Sebenarnya status kalian tuh apa sih? Karena apa yang terjadi setelah itu bukan penolakan. Bukan hilang tiba-tiba. Yang terjadi justru sebaliknya. Dia makin dekat ke lo, makin sering muncul, makin sering cerita, makin sering ngasih sinyal-sinyal kecil yang bikin lo mikir, dia bilang gak siap, tapi kok tindakannya kayak orang yang gak mau kehilangan, dan disinilah kontradiksinya mulai kelihatan. Hari ini dia begitu hangat, dia ngobrol panjang sama lo, dia terbuka soal perasaannya, dia minta pendapat lo tentang hal-hal yang bahkan teman dekatnya gak pernah tahu. Dia bilang, dia nyaman sama lo, dia bilang cuman lo yang ngerti cara mikir dia. Dia bahkan bilang dia ngerasa lebih tenang kalau lo ada. Dan di momen itu, lo yakin bahwa dia sebenarnya punya rasa yang sama. Yakin bahwa dia cuma butuh waktu sedikit lagi buat bener-bener ngebiarin dirinya jatuh ke lo. Tapi besoknya, semuanya berubah. Dari yang tadinya hangat, dia tiba-tiba cuek. Dari yang tadinya banyak cerita, dia tiba-tiba 1-2 kata. Dari yang tadinya nempel banget, dia kayak menjauh pelan-pelan. Lo mulai bingung. Ada apa? Apa gue salah ngomong? Apa gue terlalu intens? Apa gue harus diem? Apa gue harus nanya? Tapi semakin lo cari penyebabnya, semakin lo gak nemu. Karena besoknya lagi, dia balik hangat. Dia balik aktif. Dia balik ngechat duluan. Dia balik seolah gak pernah ada jarak sebelumnya. Lo kayak ditarik color tanpa tali yang jelas. Dan hal itu bikin lo gak cuma bingung, tapi capek secara emosional. Tapi yang bikin lo bertahan adalah fakta bahwa lo bisa ngerasain sesuatu di balik semua tarik ulur itu. Ini bukan permainan, bukan manipulasi, bukan taktik biar lo makin nempel. Ini ketakutan yang nyata. Ketakutan yang dia sendiri gak bisa kontrol. Cewek yang udah pernah tersakiti akan punya 2 dorongan yang saling bertentangan dalam dirinya. Dia pengen deket sama seseorang yang bikin dia merasa aman. Tapi dia juga takut kalau kedekatan itu bakal ngulangin luka yang sama. Jadi dia maju 1 langkah, lalu mundur setengah langkah. Dia buka pintu kecil, lalu buru-buru nutup lagi sebelum masuk angin. Dia kayak mau bilang, gue suka lo, tapi suara itu selalu ketahan di tenggorokan. Karena ketika dia merasa kedekatannya sama lo makin dalam, naluri pertahanannya otomatis aktif. Bukan buat menjauh dari lo, tapi buat melindungi dirinya sendiri, dan lo jadi kena efeknya. Ada hari di mana dia narik lo lebih dekat. Ada juga hari di mana dia dorong lo. Bukan untuk pergi, tapi supaya dia punya ruang buat napas. Lo mulai sadar bahwa perasaannya nggak konsisten. Bukan karena dia plan, tapi karena hatinya lagi perang. Dia suka lo, dia nyaman sama lo, tapi dia juga takut kehilangan kontrol atas hidupnya. Kalau dia menyerahkan semuanya ke lo. Dan sebagai cowok, lo mungkin pernah di titik di mana lo mikir, kenapa sih dia kayak gini? Mau deket, bilang, nggak mau juga bilang. Jangan setengah-setengah. Tapi kalau lu lihat lebih dalam, lo bakal sadar dia bukan setengah-setengah. Dia justru total, terlalu total. Sampai dia takut kalau dia jatuh, dia bakal jatuhnya dalam banget. Itulah kenapa perilakunya bertentangan. Itulah kenapa dia manis hari ini, dingin besoknya. Itulah kenapa dia bilang, nggak siap, tapi tangannya tetap nyari lo saat dia rapuh. Kontradiksi emosi ini adalah pertanda bahwa dia lagi memproses sesuatu yang besar, sesuatu yang dia nggak bisa jelasin dengan simpel, sesuatu yang mungkin dia sendiri belum ngerti sepenuhnya. Dan lo, sebagai cowok, berada di tengah-tengah badai kecil ini. Lo pengen bantu dia melangkah. Lo pengen nenangin. Takutnya, lo pengen yakin kalau lo bisa jadi tempat dia pulang. Tapi di saat yang sama, lo juga nggak mau kehilangan diri lo sendiri saat berusaha memahami dia. Karena hubungan tanpa label ini selalu bikin lo ngerasa nyaris. Nyaris saling terbuka, nyaris saling mengakui, tapi selalu berhenti tepat sebelum garis final. Kontradiksi emosi ini adalah konflik utama yang harus lo pahami sebelum lo bisa ambil langkah yang tepat. Lo harus ngerti bahwa dia nggak berniat bikin lo bingung. Dia nggak berniat tarik ulur. Dia cuma lagi mencoba menemukan keberanian buat percaya lagi. Keberanian buat percaya sama lo. Keberanian buat percaya sama dirinya sendiri. Keberanian buat percaya bahwa nggak semua cowok datang hanya untuk pergi. Dan sebelum dia menemukan keberanian itu, tarik ulur ini bakal terus terjadi. Bukan karena dia nggak peduli, tapi justru karena dia peduli terlalu dalam. Ini adalah fase di mana lo harus lebih peka sama ritme emosinya. Bukan biar lo tunduk sama ketakutannya, tapi biar lo nggak kebawa ke ruhnya. Dan setelah lo ngerti kontradiksi ini, barulah lo bisa mulai ngambil peran yang tepat dalam cerita ini. Peran yang enggak menekan dia, tapi juga enggak kehilangan arah. Dan disinilah cerita lo bergerak ke bab berikutnya. Bab di mana lo mulai ngeliat apa yang sebenarnya dia sembunyiin selama ini. Gue mau ajak lo masuk sedikit lebih dalam.
Karena apa yang lo lihat di permukaan tarik ulurnya, ketidakkonsistenannya, sikapnya yang berubah-ubah itu cuma efek. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Dan akar itu adalah luka lama yang belum selesai. Lo mungkin gak sadar di awal. Ketika lo mulai dekat sama dia terlihat kuat, dewasa, ceria, dan punya segala hal yang bikin lo mikir dia cewek yang gak punya masalah. Dia kelihatan mandiri, kelihatan tegar, kelihatan bisa berdiri sendiri tanpa siapapun. Tapi justru cewek yang paling kelihatan kuat biasanya yang nyimpen luka paling dalam. Dan lo mulai ngerti itu, sedikit demi sedikit. Nggak dari kata-kata nih ya, karena dia nggak pernah benar-benar cerita panjang. Tapi dari cara dia bereaksi terhadap perhatian lo, dari cara dia respon kebaikan lo, dari cara dia bingung sendiri tiap kali lo terlalu tulus, lo ngelihatnya dari hal-hal kecil yang nggak dia sadari misalnya. Cara dia mendadak panik kalau lo terlalu baik. Seolah dia ngerasa kebaikan itu bisa hilang kapan saja. Atau cara dia ragu tiap kali lo perhatian, kayak dia nanya ke dirinya sendiri. Apa ini beneran? Apa ini cuma fase? Atau cara dia bilang, aku nyaman sama kamu. Tapi setelah itu dia langsung menjaga jarak. Perilaku-perilaku kecil kayak gitu biasanya bukan karena lo salah, tapi karena memori yang dia simpan selama ini masih terlalu tajam. Dan memori itu seringkali bukan cuma satu. Biasanya ada satu sosok yang pernah dia percaya, pernah dia anggap rumah. Tapi justru orang itulah yang bikin fondasi emosinya runtuh. Bukan sekadar mantan, tapi seseorang yang pernah dia kasih akses paling dalam ke hatinya. Seseorang yang dia percaya nggak akan pergi, tapi akhirnya dia pergi juga. Mungkin dulu dia pernah diselingkuhi, mungkin dia ditinggal tanpa penjelasan, mungkin dia udah investasi perasaan sedalam-dalamnya, tapi nggak dianggap. Mungkin juga dia pernah dimanfaatkan, dikasih harapan tinggi, lalu ditinggal waktu dia mulai percaya. Dan luka-luka kayak gitu nggak hilang cuma karena waktu lewat. Waktu cuma bikin dia terlihat kuat dari luar, tapi di dalam, bekasnya tetap ada. Itulah yang menciptakan pola yang lo lihat sekarang. Dia deket karena dia suka. Dia mundur karena dia takut. Dia ingin lo, tapi juga takut kehilangan lo. Dia pengen percaya, tapi juga takut kalau ternyata percaya lagi cuma bakal bikin dia jatuh di tempat yang sama. Dan rasa takut itu, kalau lo perhatikan baik-baik, bukan takut sama lo. Dia bahkan gak tahu apa lo bakal menyakitinya atau enggak. Yang dia takuti adalah versinya sendiri di masa lalu, versi yang pernah memberikan seluruh hatinya dan akhirnya kehilangan semuanya. Makanya dia selalu ngejaga jarak tepat sebelum kedalaman itu terjadi lagi. Makanya dia bilang belum siap, bukan karena dia nggak punya perasaan, tapi justru karena perasaannya terlalu besar dan dia nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Cewek dengan luka lama itu begini cara kerjanya. Ketika lo terlalu jauh, karena dia butuh rasa aman yang lo bawa. Tapi ketika lo terlalu dekat, dia dorong. Karena kedekatan itu mengingatkan dia pada hal yang pernah bikin dia hancur. Dan inilah paradoksnya. Dia ingin sembuh, tapi proses sembuh itu sendiri bikin dia takut. Itu sebabnya dia bingung. Itu sebabnya dia kontradiktif. Itu sebabnya dia nggak bisa kasih kepastian. Bukan karena dia main-main. Bukan karena dia mau nyakitin lo. Bukan karena dia lagi nyari cadangan lain. Tapi karena dia lagi konflik dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, dia ketemu sosok kayak lo yang baik, yang stabil, yang bikin dia ngerasa aman. Di sisi lain, dia masih ditempelin ingatan buruk tentang apa yang pernah terjadi sama hatinya. Dan buat cewek yang pernah hancur, hal paling menakutkan bukanlah patah hati. Yang paling menakutkan adalah memulai lagi. Karena memulai lagi berarti buka luka lama yang dia tutup rapat-rapat. Memulai lagi berarti membuka kemungkinan bahwa dia bisa jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Memulai lagi berarti menyerahkan kepercayaan. Sesuatu yang butuh waktu lama untuk dibangun dan cuma butuh hitungan menit untuk dihancurkan. Itulah alasan kenapa dia menahan diri. Itulah alasan kenapa dia bilang gak siap. Padahal dia juga paling tahu dirinya sendiri. Bahwa dia sebenarnya ingin, dia cuma belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan lo pun akhirnya mulai paham bahwa yang sedang lo hadapi bukan cewek yang plan, bukan cewek yang main tarik ulur, tapi perempuan yang sedang berusaha menyembuhkan dirinya sambil tetap menjaga hatinya dari kemungkinan disakiti lagi. Mulai sadar bahwa pendekatan yang salah bisa bikin dia nutup diri sepenuhnya, tapi pendekatan yang tepat bisa bikin dia pelen-pelen percaya lagi. Bagian ini penting, karena kalau lo nggak ngerti luka lamanya, lo bakal kejebak di lingkaran yang bikin lo capek sendiri. Lo bakal nyalahin diri lo, padahal masalahnya bukan tentang lo. Atau lo bakal ngejar terlalu keras, padahal itu cuma bikin dia makin takut. Paham akan alasan tersembunyi ini, ngebantu lo buat ngelihat dia dengan cara yang lebih manusiawi. Bahwa bukan cuma lo yang proses, dia juga. Bukan cuma lo yang bingung, dia juga. Bukan cuma lo yang mikir, dia lebih mikir dari lo.
Dan di titik inilah, lo mulai ngerti bahwa perjalanan lo bukan cuma soal bikin dia siap, tapi soal gimana lo bersikap tanpa kena tari ulurnya. Gimana lo tetap tenang ketika dia lagi takut. Gimana lo tetap stabil ketika dia mundur. Gimana lo tetap hadir tanpa ngejar berlebihan. Karena kalau lo bisa melalui fase ini dengan dewasa, dia bakal lihat lo bukan cuma sebagai cowok yang dia suka, tapi sebagai seseorang yang dia bisa percaya lagi. Dan dari sinilah, cerita lo masuk ke bab berikutnya. Bab tentang kesalahan yang sering cowok lakukan, kesalahan yang tanpa sadar bisa bikin cewek kayak dia semakin menjauh. Bahkan kalau dia sebenarnya ingin tetap dekat. Gue mau ngomong jujur soal satu hal yang hampir semua cowok pernah lakukan. Termasuk mungkin lo juga. Dan lucunya, ini terjadi justru ketika lo bener-bener suka sama seseorang. Ketika lo ngerasa koneksi itu nyata. Ketika lo yakin dia punya rasa yang sama. Masalahnya, ada satu reaksi alami yang muncul hampir otomatis. Cowok jadi makin ngejar ketika cewek mulai ragu. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini naluri. Ini karena lo takut kehilangan. Ini karena lo takut hubungan ini berhenti sebelum mulai. Ini karena lo nggak mau ngelepas peluang yang udah langka banget muncul di hidup lo. Tapi justru disinilah masalahnya. Ketika cewek bilang aku belum siap, atau ketika dia mulai mundur karena ketakutannya sendiri, kebanyakan cowok bereaksi kebalikannya dari yang seharusnya. Lo jadi makin intens, makin perhatian, makin sering chat, makin sering ngajak ketemu, makin sering nanya, kamu kenapa? Aku salah apa? Kamu berubah ya? Dan pada awalnya lo mikir, kalau gue kasih dia perhatian yang cukup, mungkin dia bakal ngerasa aman. Kalau gue buktiin kesungguhan gue, mungkin dia bakal percaya sama gue. Kalau gue tetap ada, mungkin dia bakal mikir gue beda masalahnya. Bukan begitu cara kerja hati yang terluka. Cewek yang lagi ragu bukan butuh dikejar. Dia butuh ruang buat napas. Ruang buat mikir. Ruang buat merasa aman tanpa tekanan. Tapi tekanan itu muncul bukan karena niat lo jahat. Tekanan itu muncul karena energi lo terlalu mengejar saat dia lagi mundur. Dan ini hal penting yang cowok sering lupa. Semakin lo mengejar seorang cewek yang sedang takut, semakin dia mundur, bukan semakin dekat. Itu bukan karena dia nggak suka lo. Justru karena dia suka, makanya dia takut. Dan rasa takut itu butuh stabilitas, bukan urgensi. Sayangnya, kebanyakan cowok salah baca sinyal ini. Ketika dia cuek hari ini, lo jadi lebih perhatian besoknya. Ketika dia mengurangi chat, lo tambah frekuensi chat supaya dia nggak hilang. Ketika dia bilang dia bingung, lo kirim paragraf panjang buat meyakinkan dia. Ketika dia bilang belum siap, lo bilang aku siap nunggu, sambil berharap dia luluh. Tapi setiap hal kecil yang lo lakukan justru memberi pesan ke dia bahwa lo mulai bergantung secara emosional. Dan buat cewek yang lagi trauma atau masih nyembuhin dirinya, ketergantungan kayak gitu bukan bikin dia nyaman, tapi bikin dia waspada. Dia takut kalau kedekatan lo nantinya berubah jadi tuntutan. Dia takut kalau perhatian lo nantinya berubah jadi tekanan. Dia takut kalau ketulusan lo nanti berubah jadi beban ketika dia belum bisa ngasih apa-apa balik. Dan semakin lo ngejar, semakin dia nggak bisa mikir jernih, karena lo menambah intensitas di saat dia sedang butuh ketenangan, sampai akhirnya muncul reaksi khas cewek yang lagi ragu. Dia makin menjauh, makin dingin, makin pasang tembok, dan lo bingung, gue salah apa? Padahal lo nggak salah, lo aja yang terlalu keras untuk situasi yang butuh kelembutan. Ada satu hal yang harus lo pahami tentang perasaan cewek. Perasaan itu tumbuh di ruang, bukan di tekanan. Perasaan itu tumbuh di ketenangan, bukan dikejar-kejaran. Lo nggak bisa bikin dia siap lebih cepat dengan ngejar lebih kuat. Justru makin lo ngejar, makin dia merasa hubungan ini berpotensi menyakitinya lagi. Dia nggak mau ulang masa lalu. Dia nggak mau kembali ke versi dirinya yang pernah jatuh terlalu dalam sampai lupa diri. Dan saat lo mulai intens, dia merasa seolah lo akan cepat menuntut kepastian. Seolah kedekatan ini harus segera punya label. Seolah dia harus menjawab perasaan lo sebelum dia benar-benar pulih. Itu menakutkan buat dia. Karena dia nggak mau bikin lo ngegantung. Dia nggak mau bikin lo nunggu tanpa kepastian. Tapi dia juga nggak mau buru-buru ngambil langkah yang dia belum siap ambil. Jadi reaksinya, dia menjauh. Bukan dari lo, tapi dari tekanan yang dia rasakan. Lo mulai sadar sekarang bahwa kesalahan umum cowok itu bukan tentang niat, tapi tentang timing. Lo pengen hadir, tapi yang dia lihat justru desakan. Lo pengen nunjukin kesungguhan, tapi yang dia rasakan justru tekanan. Lo pengen buktiin diri, tapi yang dia rasakan justru ketakutan. Dan lo mungkin gak sadar bahwa di momen-momen ini, lo mulai kehilangan daya tarik lo sendiri bukan karena lo berubah, tapi karena energi lo berubah dari tenang jadi cemas, dari stabil jadi terburu-buru, dari netral jadi butuh. Dan cewek bisa ngerasain perubahan energi itu, bahkan sebelum lo sadari sendiri. Ini hal yang berat untuk diterima. Tapi lo harus denger ini.
Yang bikin banyak cowok gagal bukan karena mereka kurang baik, tapi karena mereka terlalu berusaha terlihat baik. Perasaan cewek nggak muncul dari usaha keras, tapi dari kehadiran yang stabil. Kalau lo terlalu ngejar, lo kehilangan stabilitas itu. Lo berubah jadi seseorang yang merasa perlu membuktikan dirinya. Dan ketika lo masuk ke mode pembuktian, perasaan cewek justru mati. Bukan karena lo nggak layak, tapi karena dia merasa lo bukan lagi sosok yang membuatnya tenang dan sekarang lo. Tahu kenapa hubungan tanpa label ini selalu nyangkut di satu titik? Karena lo bertindak dengan tujuan membuat dia siap. Padahal tugas lo bukan itu. Tugas lo cuma satu, tetap stabil. Bahkan ketika dia lagi ragu, jangan ngejar, jangan memaksa. Jangan mengisi kekosongan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Biarkan dia punya ruang untuk nafas. Biarkan dia punya ruang untuk mikir. Biarkan dia merasa bahwa kedekatan dengan lo bukan ancaman. Karena yang membuat cewek akhirnya melangkah ke arah lo. Bukan kejaran lo, tapi ketenangan lo. Dan dari sinilah cerita lo akan masuk ke bab selanjutnya. Bab di mana lo mulai ngerti gimana seharusnya sikap lo. Dan gimana perubahan kecil dalam energi lo bisa bikin dia justru makin tertarik tanpa lo perlu maksa apa-apa. Ada satu momen dalam perjalanan lo bareng dia yang akhirnya mengubah segalanya. Bukan momen dramatis, bukan momen ketika lo ngomong hal besar atau nuntut kepastian, bukan juga momen ketika dia tiba-tiba sadar kalau lo penting. Titik balik itu justru terjadi saat lo berhenti ngejar. Awalnya mungkin bukan keputusan besar. Lo cuma capek secara emosional. Lo cuma mulai ngerasa energi lo terkuras setiap kali lo mencoba menjaga semuanya tetap utuh. Lo mulai sadar bahwa lo satu-satunya yang ngedorong hubungan ini maju. Sementara dia masih terjebak antara pengen sama lo dan takut sama perasaannya sendiri. Dan tanpa lo sadari, langkah kecil lo untuk menarik diri pelan-pelan itu jadi titik balik. Bukan karena lo mau main tarik ulur, bukan karena lo mau bikin dia cemburu, bukan karena lo mau bikin dia insecure, tapi karena lo akhirnya paham sesuatu yang penting. Lo nggak bisa nyembuhin seseorang yang belum mau sembuh. Yang bisa lo lakukan cuma mengembalikan diri lo ke tempat yang stabil dan sehat. Dan ketika lo mulai melakukan itu, energi lo berubah. Lo berhenti encet duluan setiap hari. Bukan karena lo ngilang, tapi karena lo sadar lo bukan satu-satunya yang harus menggerakkan obrolan. Lo berhenti nanya, kamu kenapa? Kok beda? Aku salah apa? Karena lo udah paham itu cuma bikin dia makin tertekan. Lo berhenti mikirin tiap kata-kata dia, tiap respon dia, tiap perubahan kecil dalam sikapnya. Karena lo tahu, fokus kayak gitu cuma bikin lo kehilangan diri lo sendiri. Lo mulai ngasih ruang. Ruang buat dia mikir, ruang buat dia ngerasa, ruang buat dia menemukan ritmenya tanpa lo dorong-dorong. Dan perlahan, sesuatu berubah. Awalnya dia mungkin bingung, kenapa dia tiba-tiba tenang? Kenapa dia nggak terlalu ngejar kayak dulu? Kenapa energi dia beda? Karena sebelumnya, energi lo selalu datang sebagai penguat. Terlalu hadir. Terlalu membuktikan sesuatu yang dia belum siap terima. Tapi ketika lo mulai mengembalikan fokus ke diri lo, ke hidup lo, ke keseharian lo, dia mulai merasa ada yang hilang. Bukan karena lo ngilang, tapi karena tekanan yang dulu dia rasain tiba-tiba hilang. Dan hilangnya tekanan itu bikin dia bisa mikir jernih untuk pertama kalinya. Dia ngerasa lebih ringan, lebih nggak care-careon. Dan di saat yang sama, dia mulai merhatiin sesuatu yang selama ini ketutup. Stability slow. Karena yang bikin cewek akhirnya memandang seorang cowok berbeda bukan wajah, bukan gombalan, bukan keromantisan, tapi ketenangannya. Dan ketika lo berhenti ngejar, lo memberi kesempatan ke sisi itu buat muncul. Lo jadi cowok yang gak gampang goyah. Lo jadi cowok yang gak mudah dikendalikan emosi. Lo jadi cowok yang punya ritme sendiri dan gak kebawa arus tarik ulurnya. Dan tanpa lo sadari, dia mulai terpengaruh oleh energi itu. Dia mulai encet duluan. Awalnya basa-basi, lalu panjang, lalu intens. Dia mulai nanya lo lagi di mana, lo ngobrol sama siapa, lo sibuk apa. Bukan karena dia mau ngatur, tapi karena hatinya mulai risau. Dia takut lo beneran menjauh. Dia takut ruang yang lokasi berubah jadi jarak yang dia gak siap hadapi. Dia takut kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam dia harap tetap ada. Dan untuk pertama kalinya, sejak awal hubungan ini berjalan, lo lihat dia invested. Lo lihat dia peduli. Lo lihat dia ikut menjaga. Lo lihat dia berusaha mempertahankan ritme itu. Karena ketika lo berhenti ngejar, lo bukan hilang, lo hanya berhenti memaksa. Dan itulah yang menciptakan ruang buat dia melangkah. Lo mulai sadar sesuatu. Selama ini lo bukan kurang usaha. Justru usaha lo terlalu keras, terlalu cepat, terlalu intens. Dan yang dia butuhkan bukan cowok yang selalu hadir, tapi cowok yang hadir dengan cara nggak menghilangkan dirinya sendiri. Ini yang disebut memimpin energi. Bukan jadi bos, bukan jadi dominan, bukan jadi dingin, bukan tarik ulur,
Tapi jadi cowok yang emosinya nggak ditentukan oleh respon cewek. Ketika dia hangat, lo tetap stabil. Ketika dia dingin, lo tetap stabil. Ketika dia mendekat, lo sambut. Ketika dia menjauh, lo nggak ngejar. Lo bukan lagi bereaksi ke emosi dia. Lo memimpin irama hubungan itu dengan ketenangan lo, dan perubahan ini membuat dia merasa aman dengan cara yang baru. Bukan aman karena lo selalu ada, tapi aman karena lo nggak berubah-ubah mengikuti ketakutannya. Dan di titik inilah hubungan lo mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan lagi tarik ulur, bukan lagi maju mundur, tapi sesuatu yang lebih dewasa, lebih sehat, lebih natural. Karena lo menunjukkan tanpa kote kata bahwa lo bisa tetap ada, tanpa kehilangan diri lo, tanpa menekan dia, tanpa memaksa dia cepat sembuh dari lukanya. Dia mulai melihat bahwa dibanding masa lalunya, lo beda. Seseorang yang bisa dia percaya. Seseorang yang gak bikin dia merasa terjebak. Seseorang yang gak menuntut, tapi tetap kuat. Seseorang yang hadir, tapi gak bergantung. Dan disinilah pintu yang selama ini tertutup mulai membuka sedikit demi sedikit. Karena cewek cuma bisa percaya sama cowok yang memimpin energi. Bukan cowok yang dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Dan titik balik ini bukan cuma bikin dia berubah, tapi juga bikin lo berubah. Lo jadi lebih dewasa, lebih tenang, lebih ngerti ritme emosi orang lain, dan lebih tahu bahwa hubungan yang sehat itu tumbuh pelan-pelan, bukan lewat care-carean. Dari sini, cerita lo masuk ke fase yang jauh lebih menarik. Fase ketika dia mulai memberi sinyal-sinyal halus bahwa dia nggak mau kehilangan lo walau dia belum siap ngomong langsung. Gue nggak nyangka perubahan kecil yang gue lakuin ternyata ngegeser dinamika kita sedalam ini. Dulu, setiap kali dia mulai menjauh, gue langsung panik. Langsung ngechat duluan, nanya kabar, nyari topik supaya obrolan tetap hidup. Tapi gue mutusin buat nggak ngejar lagi. Gue pikir hubungan ini bakal makin renggang. Yang kejadian justru kebalikannya. Gue mulai sadar kalau cewek itu bukan hilang karena lo kurang ngejar, tapi karena lo terlalu nempel. Sekarang begitu gue ngasih ruang, dia mulai ngisi ruang itu sendiri. Pelan-pelan, tapi jelas. Dan yang paling bikin gue mikir, semuanya terjadi tanpa gue minta apapun. Awalnya sederhana. Dia jadi yang pertama view story gue. Dulu juga dia sering view, tapi sekarang ada beda. Kalau gue posting apapun, hitungan detik langsung kebuka. Kayak dia nungguin gerak-gerik gue. Kayak dia takut ketinggalan update tentang gue. Gue bisa ngerasa dia mulai invest. Bukan karena gue paksa, tapi karena gue berhenti naruh energi yang bikin dia tertekan. Terus ada momen di mana dia mulai nanya hal-hal kecil tentang hidup gue. Bukan basa-basi kosong, tapi pertanyaan yang kayaknya muncul karena dia beneran mikirin gue. Lo udah makan? Kerjaan lo masih padat? Lo aman? Sampai rumah? Pertanyaan kayak gitu mungkin kedengerannya receh. Tapi versi dia yang dulu gak kayak gini. Dulu dia kayak sengaja jaga jarak, ngomong seperlunya, dan selalu takut kalau perhatian yang dia kasih bakal bikin situasi jadi rumit. Sekarang, justru dia sendiri yang ngasih perhatian sebelum gue sempat minta. Yang lebih aneh lagi, dia mulai muncul di saat yang gak pernah gue sangka. Gue baru update foto atau kalimat random, beberapa menit kemudian dia ngechat. Bukan ngebahas postingan gue, tapi selalu nyari alasan lain. Kayak dia gak mau kelihatan obvious, tapi juga gak mau kelihatan diem. Ada vibe yang kerasa, dia kepo, dia peduli, tapi gengsinya masih tinggi. Gue juga lihat perubahannya dalam cara dia merespons. Kalau dulu balas chatnya lama, sekarang jadi lebih cepat. Kadang dia yang buka topik duluan, kadang dia nyari alasan buat lanjut percakapan. Bahkan, waktu gue nggak balas secepat biasanya, dia jadi lebih sensitif. Bukan marah, tapi kayak ngerasa ada yang hilang. Kayak dia takut energinya berkurang kalau gue tiba-tiba menjauh. Ada satu momen yang paling bikin gue sadar kalau sesuatu udah berubah. Waktu itu gue sengaja nggak balas chat dia beberapa jam karena sibuk kerja. Pas gue buka HP, ada chat susulan dari dia yang isinya cuma, "Lo lagi sibuk ya?" Bentuknya simple, tapi maksud dibaliknya dalam. Itu bukan chat perempuan yang gak peduli. Itu chat perempuan yang lagi nahan diri, biar gak kelihatan terlalu peduli. Dan sejak saat itu gue makin yakin, dengan lo jadi stabil, dia secara natural bakal invest emosi tanpa lo suruh. Cewek itu sebenarnya punya radar halus. Dia tahu mana cowok yang butuh dia sebagai pelarian, mana cowok yang punya hidup sendiri, dan mana cowok yang bener-bener layak dia deketin. Begitu lo berhenti ngejar dan mulai berdiri di kaki lo sendiri, dia ketarik bukan karena tekanan tapi karena rasa nyaman dan rasa penasaran. Dia juga mulai lebih terbuka. Cerita hal-hal pribadi, hal-hal kecil yang dulu mungkin dia tutup rapat. Dia cerita tentang harinya, tentang hal-hal yang bikin dia kesel, bahkan tentang keluarga atau teman-temannya. Ini bukan tanda kecil. Cewek nggak bakal buka pintu emosinya ke sembarang orang. Dan tiba-tiba, momen-momen kayak gitu makin sering kejadian.
Yang lucu, dia juga mulai ngetes gua, tapi dengan cara yang beda. Dulu, ngetesnya karena dia takut. Sekarang, ngetesnya karena dia peduli. Misalnya, dia sengaja nggak ngebalas duluan buat lihat apakah gue bakal panik kayak dulu. Tapi dia akhirnya sadar kalau gue nggak gampang goyah lagi. Dan justru itu yang bikin dia makin nyaman buat tetap stay. Karena dia ngerasa hubungan energi ini sekarang lebih seimbang. Setiap perubahan kecil dari dia jadi terasa kayak sinyal. Bahwa ketika seorang cowok bisa ngontrol dirinya, cewek bakal ngerespons dengan stabilitas yang sama. Lo nggak perlu bilang gue berubah. Lo cuma perlu nunjukin lewat tindakan. Cewek bisa lihat, bisa rasa, dan bisa nilai. Pada akhirnya, lo bakal sadar satu hal penting. Lo nggak perlu mengejar orang yang sebenarnya pengen tetap ada di hidup lo. Lo cuma perlu berhenti dorong dia dengan energi yang bikin dia tertekan. Dan mulai tarik dia dengan ketenangan dan konsistensi lo sendiri. Dan yang paling keren, semua yang dia lakuin nanti bakal datang dari kemauannya sendiri. Bukan karena lo minta, bukan karena lo paksa, tapi karena lo jadi versi diri lo yang bikin dia nyaman buat tetap tinggal. Gue mulai sadar sesuatu yang menarik. Belakangan ini, perubahan sikap dia makin hari makin kelihatan. Bukan perubahan yang frontal, bukan pengakuan yang terang-terangan, tapi perlahan muncul dari cara dia bersikap, dari hal-hal halus yang dulu nggak pernah ada. Dan semuanya mengarah ke satu hal. Dia mulai takut kehilangan gue. Gue nggak pernah minta dia ngaku. Gue nggak pernah nanya langsung, kamu sebenarnya suka nggak sih? Karena buat apa? Kote-kote. Itu cuman formalitas. Yang gue lihat sekarang adalah pengakuan yang jauh lebih jujur. Lewat tindakannya, lewat responnya, lewat cara dia nahan emosinya sendiri, tapi tetap nggak bisa menyembunyikan semuanya. Awalnya gue kira gue cuma halu, tapi makin lama makin jelas. Kayak waktu gue nggak enjat si Harriet. Dulu dia bisa cuek berhari-hari dan itu normal buat dia. Sekarang baru beberapa jam aja dia udah nanya, "Lo kemana kok sepi?" Kalimat itu simple, tapi maknanya dalam. Itu bukan pertanyaan orang yang nggak peduli. Itu pertanyaan orang yang cemas tapi nggak mau kelihatan cemas. Ada momen lain yang bikin gue makin yakin. Waktu gue bilang gue mau fokus sama kerjaan dulu dan mungkin bakal kurang aktif balas chat. Dia cuma jawab, "Oh iya," tapi nadanya beda. Dia coba kedengeran santai. Tapi gue tahu betul dia nahan sesuatu. Kayak ada bagian dalam dirinya yang gak mau gue pergi, tapi juga gak berhak ngelarang. Dan itu justru bentuk pengakuan paling jujur. Dia takut gue menjauh, tapi dia ngerasa dia gak punya posisi untuk minta gue tetap dekat. Kadang, ketakutannya muncul dalam bentuk lain. Misalnya, dia tiba-tiba jadi sensitif sama hal-hal kecil. Waktu gue bercanda dengan temen cewek, atau upload foto bareng rekan kerja perempuan, dia berubah. Balasannya jadi lebih datar, lebih pendek. Tapi setelah beberapa jam, dia balik lagi normal, lalu ngasih perhatian lebih dari biasanya. Cewek jarang cemburu kalau dia nggak punya rasa. Dan dia jarang berusaha kelihatan nggak apa-apa kalau sebenarnya dia peduli. Ada momen menarik lainnya. Pernah suatu hari gue agak dingin karena capek. Bukan sengaja ngejauh, tapi gue memang lagi nggak punya energi. Dan justru di momen itu, dia yang berusaha mendekat. Dia nanya keadaan gue, nanya apakah gue baik-baik aja. Dia bahkan ngelempar candaan duluan supaya gue nggak kelihatan terlalu tegang. Cewek cuma ngelakuin itu kalau dia takut lo ngerasa asing sama dia. Dia takut jarak itu makin jauh. Dia takut satu hari gue berhenti nyari dia. Dan yang paling kerasa adalah bagaimana dia ngetes gue diam-diam. Sekarang tesnya beda. Kalau dulu dia ngetes karena dia ragu sama niat gue, sekarang dia ngetes karena dia takut kehilangan stabilitas yang gue kasih. Dia pengen tahu apakah gue masih ada di sisi dia. Atau misalnya, dia tiba-tiba lambat balas, lalu lihat apakah gue bakal marah atau cuek. Ketika gue tetap santai, justru dia yang balik jadi lebih hangat. Semakin kesini gue makin ngerti bahwa cewek jarang mengungkapkan rasa takut kehilangan lewat kata-kata. Mereka nunjukin lewat perubahan kecil yang gak mereka sadari. Dan itu gue lihat jelas di cara dia bersikap. Dia mulai jaga komunikasi, meskipun gak selalu intens. Dia mulai perhatiin energi gue, takut kalau gue berubah. Dia mulai peduli sama hal-hal yang hanya peduli dilakukan oleh seseorang yang udah ikut emosional. Dia gak bilang gue takut kehilangan lo, tapi setiap tindakan dia teriak kenceng banget ke arah situ. Ada satu kejadian yang bener-bener bikin semuanya makin jelas. Waktu itu gue cerita kalau akhir-akhir ini banyak hal yang mau gue fokusin. Kerjaan, target baru, dan diri gue sendiri. Gue bilang gue mungkin bakal lebih sibuk. Sorry, bye. Pas gue ngomong begitu, dia cuma diem beberapa detik, lama, terus dia bilang, "Asal lo jangan hilang aja." Kalimat itu keluar pelan, kayak dia takut kedengeran terlalu berharap, tapi juga gak bisa nahan buat ngungkapinnya. Dan di saat itu gue sadar, ini bukan lagi tentang dia suka atau gak suka gue. Itu udah lama jelas. Yang sekarang terjadi adalah
Dia mulai mempertaruhkan emosinya. Dia mulai membiarkan dirinya peduli. Dan ketika seorang cewek mulai peduli, rasa takut kehilangan itu selalu datang bareng. Dia mungkin belum siap bilang, gue mau loh. Tapi dia udah mulai ngelakuin semua hal yang cuma dilakukan cewek ketika dia takut suatu saat lo bakal pergi. Dan lucunya, semua gerak-gerik kecil itu justru lebih benar dari pengakuan verbal di titik ini. Hubungan gue sama dia memasuki fase yang paling penting. Fase di mana dia nggak lagi berlari dari perasaannya, tapi dia juga belum siap untuk ngaku secara langsung. Dia masih menahan, masih menuji, masih memastikan apakah lo benar-benar orang yang layak dia buka pintunya. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan yang perlahan muncul. Dia udah mulai invest perasaan terlalu jauh. Dan dia tahu sekali, kalau gue pergi sekarang, itu bakal ngehantam dia lebih keras daripada yang mau diakui. Jadi meskipun dia nggak ngomong, tubuhnya, responnya, dan energinya udah ngaku duluan. Dia suka lo, dan untuk pertama kalinya, dia takut kehilangan lo. Pada akhirnya, setelah semua tarik keler, semua sinyal campur aduk, semua perubahan kecil yang muncul tanpa dia sadari, gue sampai di satu kesimpulan besar yang ngejawab semua pertanyaan gue tentang dia. Cewek yang suka sama lo, tapi nggak mau. Hubungan itu bukan butuh dikejar dia, butuh ngerasa aman. Aman buat buka dirinya, aman buat percaya lagi, aman buat jatuh cinta tanpa mikir dia bakal jatuh ke tempat yang salah. Sepanjang perjalanan ini gue belajar satu hal yang dulu gak pernah gue ngerti. Semakin lo ngejar cewek yang lagi ragu, makin jauh dia pergi. Karena dia gak suka, tapi karena dia takut lo jadi orang yang nantinya ngasih luka yang sama kayak orang sebelumnya. Cewek yang bilang belum siap itu bukan berarti hatinya kosong. Justru sebaliknya, hati dia penuh sama sisa-sisa cerita lama yang belum beres. Dia suka lo, tapi dia juga masih dikejar rasa takut. Dia pengen sama lo, tapi dia nahan diri karena khawatir lo bakal bikin dia reruntuhan lagi. Dan sekarang, setelah perjalanan panjang ini, lo tahu apa jawaban yang sebenarnya dia tunggu? Bukan gue bakal buktiin ke lo, bukan ayo kita pacaran, bukan janji manis yang kedengarannya indah, tapi nggak ada dasarnya. Yang dia butuh cuma satu hal, lo stabil. Lo ada, tapi nggak maksa. Lo deket, tapi nggak ngerangkak minta perhatian. Lo peduli, tapi nggak sampai ngasih tekanan. Karena di titik ini, lo udah lihat sendiri hasilnya. Begitu lo berhenti ngejar dan mulai jalan dengan arah lo sendiri, dia bukan cuman balik, dia justru mulai invest. Mulai peduli, mulai sensitif, mulai takut kehilangan lo. Mulai menunjukkan sisi dia yang belum pernah dia kasih ke orang lain. Dan semua itu muncul bukan karena lo ngejar, tapi karena lo ngejaga diri lo sendiri. Sekarang, bagian terakhir dari cerita ini bukan tentang dia, tapi tentang lo. Lo harus engger. Kalau membuat cewek ngerasa aman, bukan berarti lo harus sempurna. Bukan berarti lo harus nunjukin diri sebagai cowok tanpa kekurangan. Enggak. Yang dia butuhin cuma cowok yang konsisten. Cowok yang bisa pegang kata-katanya. Cowok yang nggak malah dikledek emosinya. Cowok yang tahu arah hidupnya tanpa perlu mengorbankan harga diri demi validasi. Karena rasa aman itu muncul bukan dari apa yang lo omongin, tapi dari siapa lo ketika keadaan sulit datang. Dari cara lo nyikapi masalah, bukan dari janji lo waktu semuanya baik-baik aja. Dari stabilitas lo, bukan dari intensitas lo. Lo juga harus ngerti bahwa cewek yang kayak dia nggak bisa lo paksa buat mutusin sekarang. Dia mesti nyampe ke titik itu sendirian. Dia harus ngerasa, bukan sekadar dikasih tahu, bahwa lo adalah tempat yang aman buat naruh hatinya. Dan itu cuma bisa muncul dari perjalanan, bukan tekanan. Kalau lo terus kayak sekarang tenang, stabil, nggak demanding, dan nggak membuat dia merasa harus milih antara kebebasan atau kedekatan, dia bakal buka pintunya sendiri. Tanpa drama, tanpa kompromi yang berat, tanpa lo minta. Karena rasa aman selalu menang dibanding rasa takut. Dan kalau nanti dia akhirnya ngomong, atau kalau dia akhirnya nunjukin dengan jelas bahwa dia mau hubungan, itu bukan karena lo memaksa dia untuk siap, itu karena lo membuat dia merasa aman untuk siap. Tapi kalaupun pada akhirnya dia nggak memilih lo, yang terjadi bukan kegagalan. Lo justru menang karena lo keluar dari hubungan ini dengan versi diri lo yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih stabil. Lo belajar sesuatu yang nggak bisa dibeli, cara mengendalikan energi lo sendiri. Dan itu bakal ngebantu lo di hubungan mana pun ke depannya. Tapi jujur, kalau gue lihat dari semua sinyal yang dia tunjukin, cewek yang kayak gini jarang banget pergi. Karena lo bukan cuma bikin dia nyaman, lo bikin dia tenang. Lo bikin dia ngelihat bahwa lo nggak sama kayak semua orang yang datang sebelumnya. Lo bikin dia ngerasa bahwa dia boleh rapuh tanpa takut diremehkan. Itu hal yang jarang banget ada. Jadi di titik ini, kalau lo mau tahu apa langkah terakhirnya, sesederhana ini, tetap hadir.
tetap stabil, tetap punya hidup lo sendiri, tetap jadi tempat yang gak pernah ngasih tekanan, tapi selalu ngasih kejelasan lewat tindakan. Karena pada akhirnya, perempuan jatuh bukan pada cowok yang paling gencar, tapi pada cowok yang paling konsisten hadir di saat dia ragu, di saat dia takut, di saat dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Dan kalau lo bisa jadi itu, maka meskipun dia nggak bilang lewat kata-kata, dia bakal datang sendirinya, bukan lo gitu. Tapi karena lo bikin dia ngerasa aman untuk milih lo, dan dari situ, semuanya bakal jalan tanpa lo paksa sedikit pun.